Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore rekan-rekan wartawan yang saya cintai dan saya banggakan. Sore ini kita kembali bertemu dalam rangka update situasi Kamtibmas hari Senin tanggal 24 Januari 2022. Yang pertama adalah terkait dengan gangguan Kamtibmas tanggal 23 Januari 2022. Secara umum tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 186 kejadian atau 30,74%. Yaitu hari Sabtu tanggal 22 sebanyak 605 kejadian, sedangkan hari Minggunya sebanyak 409 kejadian. Dengan rincian kejahatan atau kasus kejahatan sebanyak 399 kejadian, pelanggaran tindak pidana ringan 7 kejadian, bencana alam 2 kejadian, dan gangguan terhadap keamanan ketertiban sebanyak 11 kejadian. Kemudian untuk tren kejahatan secara kuantitas mengalami penurunan sebanyak 182 kasus atau 31,32%. Pada hari Sabtu 22 Januari 2022 sebanyak 581 kasus, sedangkan hari Minggunya sebanyak 399 kasus. Bila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi. Antara lain 1, pencurian dengan pemberatan sebanyak 54 kasus, curanmor R2 sebanyak 19 kasus, yang ketiga penggelapan sebanyak 17 kasus, yang keempat narkotika 9 kasus, dan yang kelima penganiayaan berat atau anirat sebanyak 8 kasus. Sedangkan terkait dengan data kecelakaan lalu lintas, jumlah kecelakaan yang terjadi sebanyak 60 kejadian dengan rincian korban meninggal dunia 17 orang, korban luka berat 5 orang, korban luka ringan 63 orang, sedangkan kerugian material sebesar 106.399.000 rupiah. Sedangkan untuk jumlah pelanggaran lalu lintas 80 kejadian dengan penindakan tilang 50 kejadian, sedangkan teguran 30 kejadian. Kemudian yang kedua terkait dengan adanya ledakan di dalam tangkahan beringin atau tempat bersandarnya kapal nelayan. Kami sampaikan bahwa kejadian hari Senin tanggal 24 Januari 2022 pukul 09.30 terjadi ledakan di dalam tangkahan beringin. Jadi bahasanya itu di sana tangkahan beringin atau tempat bersandarnya kapal nelayan penangkap ikan yang terjadi di Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga, Tambas, Kota Sibolga. Kronologisnya ini diawali dengan adanya informasi dari 2 orang saksi atas nama F 29 tahun dan D 27 tahun selaku karyawan tangkahan beringin. Dia menyampaikan terjadinya ledakan berasal dari ruangan kantor tangkahan beringin yang dikelola oleh saudara AH, 43 tahun. Akibat dari ledakan tersebut, 3 unit rumah dan 1 kantor tangkahan beringin berbahan kayu mengalami rusak berat.
Sampai dengan saat ini, ledakan masih dalam penyelidikan pihak Polres Sibolga dan untuk sementara diduga berasal dari sisa bom ikan. Akibat peristiwa tersebut, 3 orang mengalami luka-luka dan masih dalam perawatan di RSU Dr. F.L. Tobing Sibolga atas nama Saudara T, 28 tahun, yang kedua Saudara B, 42 tahun, dan Saudara Z, 40 tahun. Kemudian yang ketiga terkait dengan pelaporan terhadap Saudara EM terkait dengan pencemaran nama baik yang terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam hal ini pihak Polda Kalimantan Timur telah menerima laporan dan telah menuangkannya dalam laporan polisi dengan nopol LP _B _21 _1 Romawi _2022 SPKT Polda Kaltim tanggal 24 Januari 2022 dengan pelapor Saudara STR berasal dari Perpedayak atau Persatuan Pemuda Dayak. Pelapor dan teman-teman terdiri dari pemuda lintas agama yang berasal dari GP Ansor, GMKI, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik dan Hindu di Provinsi Kalimantan Timur. Itu terkait dengan pelaporan terhadap Saudara EM. Kemudian yang keempat terkait dengan antisipasi Polri terkait dengan penyebaran hoaks menjelang pemilu 2024. Dalam hal ini tentu Polri selalu dan senantiasa mengantisipasi penyebaran hoaks, tidak henti-hentinya terus melakukan, utamanya adalah tindakan preemptif dan persuasif dengan menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat agar selalu bijak dalam menggunakan media sosial. Dalam hal menerima informasi, kita menghimbau agar mensaring dulu atau memfilter dulu baru membagikan. Itu bentuk upaya yang dilakukan pihak Polri untuk mengantisipasi hal tersebut. Kemudian yang kelima, terkait dengan rencana pemerintah menghapus tenaga honorer, bagaimana dengan Polri sendiri? Kami sampaikan saat ini Polri tidak memiliki tenaga honorer. Terkait dengan pekerja-pekerja di luar anggota Polri dan ASN atau PNS, ini merupakan pekerja yang dipekerjakan oleh pihak ketiga, ya. Misalnya pihak ketiga dalam perawatan gedung. Ini dikelola oleh pihak ketiga dan tenaga-tenaga tersebut adalah dipekerjakan oleh pihak ketiga. Kemudian teman-teman bertanya terkait dengan penangguhan penahanan Saudara FH. Terakhir kami tanyakan, sampai saat ini berkas perkara Saudara FH sudah dinyatakan lengkap oleh JPU dan akan dilimpahkan tahap kedua. Kemudian terkait penangguhan penahanan sampai saat ini penyidik menyampaikan belum menerima atau belum diterima oleh penyidik. Kemudian yang ke-7 terkait dengan
penyalahgunaan aturan kasus mafia tanah. Ya. Dalam hal ini Polri menyampaikan bahwa terkait dengan dugaan penyalahan mafia tanah, Polri akan selalu menerima segala bentuk laporan terkait dengan persoalan mafia tanah. Dalam hal ini ada Satgas Mafia Tanah terus bekerja dan menindaklanjuti laporan-laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Kemudian yang kedelapan terkait dengan perubahan warna plat kendaraan dan pemasangan chip. Pergantian nomor polisi, ya, pergantian nomor polisi atau plat nomor polisi, kami sampaikan yang tadinya atau yang saat ini berwarna hitam atau plat dasar hitam, tulisan putih, nanti akan diganti ya dengan plat dasar putih tulisan hitam ya. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap mulai bulan Januari 2022 ini. Ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan efektivitas ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement ya. Dengan alasan plat dengan dasar putih tulisan hitam itu lebih gampang terbaca oleh kamera ya, lebih efektif dalam penerapan ETLE tersebut. Kemudian terkait dengan penggunaan chip, nantinya plat nomor tersebut akan dilengkapi dengan chip. Hal ini efektif nantinya akan diterapkan wacana ini di tahun depan 2023. Tujuan chip tersebut pertama sebagai identitas plat nomor yang akan termonitor ya. Dari chip tersebut nanti wacananya akan bisa diketahui data identitas kendaraan bermotor tersebut. Kemudian data kendaraan tersebut pernah melakukan pelanggaran atau dari aspek penegakan hukum dapat terdata pelanggaran hukumnya. Kemudian wacana juga dengan chip tersebut nanti bisa diintegrasikan untuk pembayaran tol dan parkir ya. Ini wacana chip ya di plat nomor tersebut, wacananya tahun depan, tahun 2023, sedangkan plat nomor, perubahan plat nomor itu di tahun 2022. Penggunaan plat nomor tersebut, sekali lagi dia akan bertahap, diprioritaskan untuk plat nomor yang perpanjangan jatuh tempo 5 tahun dan bagi kendaraan baru. Kemudian yang ke-9 terkait dengan kelangkaan minyak goreng. Kita ketahui bersama bahwa Polri dalam hal ini Satgas Pangan sudah dan terus melakukan monitoring dengan kegiatan pengecekan ketersediaan stok, kemudian melakukan interview wawasan manajer di toko terkait respon dan kebijakan toko dengan adanya program pemerintah. Kemudian melakukan monitoring observasi aktivitas konsumen yang membeli dan tidak ditemukan antrian atau juga aksi borong. Kemudian yang keempat, penyelidikan bila mana ada informasi kelangkaan stok
aksi borong dan penimbunan akan dilakukan. Hasil yang didapat, yang pertama, berdasarkan hasil pengecekan minyak goreng dan gula pasir di wilayah Jabodetabek, Serang dan sekitarnya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Aceh, Babel, Sumsel, Kalteng, Bali, dan Sulut, didapati bahwa ketersediaan stok aman. Distribusi minyak goreng program pemerintah dan gula pasir lancar. Harga mengikuti harga eceran tertinggi sesuai arahan pemerintah, yakni minyak goreng kemasan satu harga 14.000 per liter, gula pasir 12.500 per kilogram. Tidak ditemukan aksi borong dan antrian dalam pembelian minyak goreng kemasan dan gula pasir. Rencana tindak lanjut dari Satgas Pangan pusat dan daerah akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan RI, produsen dan distributor, agar produsen tetap berproduksi sesuai dengan kapasitas produksi yang dimiliki dengan harga 14.500 per liter dan gula pasir dengan harga 12.500 per kilogram. Kemudian 2, melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan RI guna menetapkan dan melaksanakan skema pembayaran selisih harga dengan baik dan cepat, sehingga program pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan kepentingan pelaku usaha juga terakomodir dengan baik, sehingga ketersediaan aman, distribusi lancar, dan harga minyak goreng terjangkau oleh masyarakat. Kemudian 3, melakukan monitoring dan pengawasan secara berkelanjutan, mulai dari produksi, distribusi, dan penjualan di seluruh wilayah. Yang keempat, melakukan penyelidikan jika ditemukan adanya aksi borong dan penimbunan minyak goreng. Baik, rekan-rekan, itu yang kami sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Udah jelas mungkin ya? Oh, belum jelas. Tadi berkasnya sudah lengkap. Rencana untuk tahap 2-nya kapan, Pak? Segera. Ya. Itu kita akan segera menyampaikan tahap 2. Pelimpahan tahap pertamanya di kapan dilakukan, Pak? Tunggu ya, tunggu pelan-pelan. Pertanyaannya apa tadi? Kapan pelimpahan tahap pertama berkas perkara itu, Pak? Oh, sudah dilakukan. Hari ini berarti? Atau? Bukan, di sini update-nya berkasnya sudah dinyatakan lengkap. Oh, berarti belum dilimpahkan. Hanya Sudah, Oh, sudah dinyatakan lengkap. Kemarin atau hari ini gitu, Pak? Nanti kita tanya lagi. Kita dapat info, tahu-tahu di sini dinyatakan berkas perkara sudah dinyatakan lengkap. Kemudian tentu akan segera ya dilakukan penyerahan tahap kedua. Untuk EM kan selain dilaporkan di Polda Kaltim juga ada di Polda Sulut, Pak. Kalau itu update-nya gimana ya, Pak? Ya, sementara update-nya yang sudah dituangkan dalam bentuk laporan polisi di Polda Kaltim. Sama satu lagi, Pak, ada video Haikal Hasan yang infonya di Malang diminta dibubarkan. Itu aslinya atau kronologi aslinya, faktanya gimana ya, Pak? Di mana itu, di Malang? Di Malang, Pak. Nanti kita tanya dulu ya. Kabar yang Malang ya. Iya, Pak. Oke. Pak, terkait mantan Kapolres Oku Timur AKPP Dalizon kan ditahan atas dugaan penerimaan suap, itu berapa sih, Pak? Uang yang diduga diterima oleh yang... Bukannya kemarin sudah tuh Yana? Belum, Pak, teman-teman TV belum. Waduh, Baru datanya online, Pak. datanya ada di ruangan. Singkat aja, Pak.
Ya lupa, nanti dulu harus nggak bisa sembarangan ngomong. Nanti ada di ruangan saya tuh yang itu ya. Nah, video Pak tapi Pak. Hah? Video tapi Pak. Ini lagi diambilin kayak. Oh, siap-siap. Di handphone kali. Di handphone saya. Tunggu. Ya udah yang lain dulu, tanya yang lain dulu. Oke Pak. Ada isu soal ini Bupati Langkat di rumahnya diketahui ada tahanan atau penjara yang berisi perbudakan terkait Bupati Bupati Langkat yang baru ditangkap KPK. Itu kan dari hasil pendalaman KPK menemukan bahwa di rumahnya dia itu ada penjara untuk ini Pak, untuk melakukan perbudakan. Jadi orang-orang yang di situ dipekerjakan di kebun kelapa sawitnya beliau. di dalam rumahnya ya. Iya, di dalam rumahnya. Ini kan isu baru sih Pak. Dari polisi ada tindak lanjut nggak sih dari Ya, Mabes? kita cek dulu ke sana. Sabar Rahel. Dan nanti akan dikenakan juga Lagi dicatat nih sama Pak Gatot. hukuman trafficking juga Pak. Apakah ada hubungan trafficking? Bu, tadi Pak Rijon dulu itu Pak Rijon. Bapak, sebelum itu Pak. Sabar dulu, jangan aduh. Pelan. Pak Rijon dulu. Oke. Satu belum kejawab, udah nanya lagi. Kalau yang itu kan udah di belakang, udah 2 hari itu kayaknya. Mulyadi. Budi dia. Iya, buat itu belum ada. Kita keliling. Mulyadi nggak bisa ngomong. Tadi ngomong. Itu di Mulyadi. Iya, bukan. Astaga. Mana? Nggak gitu-gitu, Bu. Ini nih kayaknya. Nggak kan itu dia. Iya. Ada berapa? Jadi Mulyadi itu mati. Ini robot ready. Korban. Lu mau nanya apa? Robot ready. Iya. Ini yang mulia budi dia. Untuk dia nih. Oh, jadi ngomong. Pertanyaannya apa tadi? Dugaan uang yang diterima oleh mantan Kapolres itu. Iya, kronologi singkatnya boleh jelaskan lagi Pak, untuk TV belum ada Pak. Kalau lebih lengkapnya ya ke Sumsel itu. Kau singkat aja. Singkat padat. Robot ready itu Jadi update-nya itu bahwa yang bersangkutan telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan. Untuk lebih lanjutnya silakan komunikasi dengan Polda Sumsel ya. Ditetapkan tersangka atas dugaan apa ya Pak? Dugaan tindak pidana korupsi. Saya rasa cukup penjelasan itu, lebih detailnya silakan ke Polda Sumsel ya. Itu ditahan
kan untuk 20 hari pertama gitu ya Pak? Ya, Yang bersangkutan menerima suap ya Pak? lebih detailnya ke Sumsel, ya kan gitu. Ini soalnya singkat, penjelasannya seperti itu. Pak, terkait kasus penipuan investasi melalui aplikasi robot trading Pak, itu Dirtipidexus kabarnya sudah menangkap satu otak ya Pak, itu gimana Pak? Belum dapat update-nya saya. Nanti disampaikan lagi besok. Ya biar ada update lagi, jangan diborong hari ini. Laili belum nanya. Gak seru kalau Laili nggak nanya. Segera, nanti kita tanya lagi besok. Pekan ini ya Pak? Hah? Ya belum tahu, kita tanya dulu. Kita kan nggak bisa berasumsi. Oke teman-teman. Pak, satu lagi Pak. Satu lagi ya, Yona udah 7 ini pertanyaan ini. Secara konkretnya seperti apa sih Pak antisipasi penyebaran hoax menjelang pemilu 2024 ini Pak? Apa? Ya tentu kita mengedepankan ya, lebih baik melakukan pencegahan. Untuk melakukan pencegahan itu, kita lebih mengedepankan edukasi, upaya-upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, preemptif dan persuasif. Berarti Kita mengingatkan kepada masyarakat khususnya pengguna media sosial untuk selalu bijak dalam menggunakan medsos. Ini untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk yang bersangkutan tidak terkena dengan pelanggaran. Ya, selama Januari ini Pak, awal Januari ini Pak, terus menerus sudah ya. berapa data penyebaran hoax yang diterima? Nanti kita Pak? cek dulu, datanya nggak megang kita. Oke deh. Oke baik ya, Yona terakhir. Ya kita melakukan edukasi baik dunia nyata maupun dunia maya ya. Bagi anggota di lapangan kita bisa menggunakan Babin Kamtibmas, Bimas. Kemudian kalau dunia maya kita menggunakan akun-akun yang dimiliki Polri, akun Mabes, akun Polda untuk mengingatkan hal tersebut kepada masyarakat. Model ujarannya mungkin yang perlu dihindari, hoaxnya seperti apa, atau mungkin kayak mengatakan Penyebaran berita bohong, nah itu harus dihindari. Ujaran kebencian, kan? Kita menyampaikan beberapa kasus ya yang melibatkan orang-orang terkena ujaran kebencian, berita bohong. Ini juga sebuah pengalaman berharga agar masyarakat ketahui ya. Pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan atau hal yang sama. Ya. Baik, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.